Hello guys, masih bersama channel kita ya. Dengan Maman di depan menjadi pemimpin perjalanan ke air terjun. Man, katanya air terjunnya di belakang rumah nenek lo. Iya, emang di belakang rumah nenek gue. Tapi kan ini ada bukit yang tinggi di belakangnya. Jadi kita harus muter, lewatin bukit ini. Oh, jauh berarti ya, Man? Lumayan, tapi lelah kalian bakal terbayar dengan pemandangan yang indah kok. Tenang saja. Pulangnya jangan malam tapi, tambah Maman. Kenapa emang nyaman? Tanya Danu. Maman tidak menjawab dan masih asik berjalan mendahului mereka. Karena tidak digubris oleh Maman, Danu lebih memilih diam dan mengikuti langkahnya tanpa berpikir aneh-aneh setelah itu. Sekitar 1 jam perjalanan melewati beberapa jalan yang menanjak, suasana sejuk membuat lelah mereka tergantikan. Ditambah suara burung yang saling bersaut-sautan. Sudah mulai terdengar suara air yang begitu keras dari kejauhan. Wah, udah deket nih. Iya Dan. Tuh, lihat aja ada sungai kan? Tambah Maman. Wah, mantap banget airnya, jernih banget. Bisa diminum gak ini, Man? Bisa, karena itu adalah air pegunungan. Kayak di iklan Aqua Dan. Seger banget, Man, airnya. Gila, kata Dani yang sudah berada di depan sungai yang tak jauh dari teman-temannya. Tuh, air terjunnya, ucap Maman dengan jari menunjuk ke arah barat. Lihat sebuah air terjun. Airnya jatuh begitu deras pada sungai yang mengalir di bawahnya. Surga dunia, cuk. Semua terkagum karena melihat keindahan alam yang luar biasa. Hari sudah petang, tapi mereka masih asik bermain di air terjun tersebut. Cuk, udah sore nih, balik yuk, ajak Imron. Ya udah, gue ganti baju dulu, ucap Danu. Di balik sebuah batu, Danu mengganti bajunya. Kakak. Danu tersentak kaget dengan apa yang didengar barusan. Mungkin hanya berhalusinasi. Danu kembali memakai pakaiannya. Kakak. Suara itu terdengar, tapi kali ini sangat dekat. Di belakang, Danu membalikkan tubuhnya. Kaget bukan main, karena ada anak kecil perempuan berbaju lusuh. Giginya jarang, tersenyum pada Danu. Ada apa, Dek? Anterin aku pulang, Kak. Aku habis main petak umpet sama teman-temanku tadi. Lalu aku tersesat sampai di sini. Emang rumah adik di mana? Di sana, ucap anak perempuan itu dengan jari menunjuk ke arah utara. Ya udah, mari kakak antar. Dia hanya membalas senyum. Akhirnya Danu berjalan menggandeng anak kecil itu berjalan ke arah utara. Saat sedang asik mengobrol dengan anak kecil tersebut, tiba-tiba Danu mendengar suara desahan perempuan di balik batu dan rumput ilalang. Danu penasaran, segera menghampiri. Kebetulan posisi Danu dan batu besar itu tak terlalu jauh. Danu menggeram kesal dengan apa yang ia lihat di balik batu tersebut. Anjing lu, Man, gak nyangka gue lo sebejat ini. Di balik batu itu ada sepasang muda-mudi yang Danu tahu adalah Maman, teman dekatnya, dan Risa pacarnya. Mereka sedang berhubungan intim, tak memakai busana apapun.
Mereka langsung menghentikan kegiatan mereka dan Maman memasang wajah takut. Gila, gue anggap lo kayak saudara gue sendiri. Tapi ini perlakuan lo ke gue, Man. Anjing lo. Hari itu hari dimana Maman, Danu, dan Risa tak pernah terlihat lagi. Ron, gimana ini? Kita udah cari kemana-mana, tapi mereka nggak ketemu, kata Dani memasang wajah cemas. Ya, gue juga nggak tahu, dan bentar lagi maghrib. Mending kita pulang dulu ke tempat neneknya Maman. Mereka beradu mulut. Tak ada yang mau mengalah. Si Dani yang berusaha ingin tetap mencari di mana kakaknya berada, sementara Imron meminta untuk balik terlebih dahulu ke rumah neneknya Maman. Enggak, Ron, kita harus cari sekarang. Jangan maksain, Dan. Ini bahaya untuk lo. Bodoh amat, Ron. Kalau lo gak mau cari, biar gue yang cari sendiri mereka. Lo jangan ngeyel, gue bilangin, Dan. Dani tak menggubris Imron lagi. Dia asik berjalan menyusuri hutan menggunakan headlamp di kepalanya. Dani, teriak Imron. Mengetahui Dani yang cuek dengan panggilannya, Imron segera berlari mengejar Dani, diikuti Hani dari belakang. Ngapain kalian ikuti gue? Kata Dani yang menoleh ke belakang melihat ada Imron dan Hani. Kita ikut. Gue gak mau memperburuk keadaan. Oke, Ron. Hari semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Danu, Maman, Risa. Nama mereka berkali-kali kami panggil. Siapa tahu mereka mendengar suara kami. Sejam pun berlalu, tidak ada jawaban dari mereka. Dan kita istirahat dulu, kasihan Hani. Ya udah, Ron, gue juga capek. Mereka bertiga memutuskan bersandar pada pohon beringin. Udah, kita ke rumah neneknya Maman dulu. Besok pagi kita lanjut lagi pencariannya, Dan. Dani yang keras kepala tetap ada tujuannya, yaitu mencari mereka hingga ketemu. Enggak, Ron. Feeling gue mereka sedang butuh bantuan. Dan kita nggak boleh gegabah. Kita harus... Belum sempat menuntaskan perkataannya, suara lain terdengar. Suara tawa dari Ron, Hani kesurupan. Kan udah gue bilang, anjing. Kita pulang dulu. Kalau udah begini, repot. Suara tawa Hani berhenti dan berganti menjadi suara tangis. Tolong aku, Dani. Suara itu membuat Imron dan Dani saling menatap. Risa, ucap Imron dan Dani bersamaan. Lo di mana, Riz? Maman sama Danu di mana? Tanya Dani. Makhluk yang memasuki tubuh Hani tak menjawab. Ia malah tertawa cekikikan berulang kali. Dan akhirnya ia berjalan pelan. Gimana ini, Ron? Tanya Dani yang melihat tubuh Hani digerakkan oleh makhluk halus. Ikutin aja. Siapa tahu ini sebuah petunjuk, jawab Imron. Yakin lo ngikutin setan? Udah, diem. Imron dan Dani masih mengikuti Hani yang kadang tertawa dan menangis. Agak sedikit ngeri dalam diri Dani, namun ia harus
patahkan ketakutan itu demi mencari kakaknya. Loh, kok ada desa, Ron? Bukannya rumahnya neneknya Maman yang satu-satunya di sini? Gue juga belum tahu ada desa di sini. Desa begitu sepi dan minim penerangan. Tapi terlihat samar ada orang yang berada di desa itu, sedang duduk-duduk di masing-masing halaman rumahnya. Tuh, tapi ada orang, Ron. Imron terdiam dan masih menatap orang yang tinggal di dalam desa tersebut. Saat hampir masuk ke dalam gerbang desa tersebut, Imron menarik tangan Hani dan Dani bersamaan. Kenapa, Ron? Kita pergi dari sini, kata Imron sedikit berlari menjauhi desa tersebut sambil menarik tangan keduanya. Dani menghentikan langkahnya. Enggak, gue akan tetap ke sana. Gue yakin Danu, Risa, dan Maman di sana. Dani anjing, lo harus nurut sama gue biar selamat. Bau gementah dari Imron mengenai kepala Dani. Dani yang tidak terima dengan perlakuan Imron segera membalas dengan bau gementahnya. Terjadilah baku hantam, tidak ada yang mau mengalah. Mereka berdua babak belur dihajar rindu. Bukan rindu, tapi entahlah, mereka benar-benar serius dalam pertarungan tersebut. Hingga mereka menyadari bahwa Hani berjalan ke arah desa tersebut. Dia tidak sendiri, melainkan ada seorang perempuan menggandeng tangannya. Ron, itu Risa dan Hani kan? Gue nggak tahu yang pasti itu siapa, tapi kita harus cepat susul mereka, kata Imron dan mulai berlari mengejar Hani, diikuti Dani dari belakang. Hani, teriak Imron sambil menarik tangan kiri Hani. Mata Imron melirik wanita yang berada di samping Hani. Risa? Imron, lo kok ada di sini? Iya, Ron, jadi gue kesasar bertiga sama Danu dan Maman. Terus ada orang baik dan ngajak kita ke desa ini. Tuh, apa gue bilang, Ron? Mereka tuh di sini, tapi lo malah larang gue ke sini. Imron hanya menghela nafas, mengetahui ada kejanggalan ketika Risa tersenyum licik padanya. Ya udah, ayo Riz, gue mau bertemu abang gue, ucap Dani. Risa hanya mengangguk dan berjalan masuk ke dalam desa itu. Gelap dan sedikit lembab. Mata Imron memeriksa sekelilingnya. Terlihat raut wajahnya seperti ingin pergi dari desa ini. Tapi apa daya, Dani adalah orang yang keras kepala. Jadi mau tak mau dia harus mengikuti Dani. Permisi, Pak, ucap Dani pada sekumpulan bapak-bapak yang duduk berjejer sambil tersenyum. Terus tersenyum tak menjawab. Mereka kok nggak jawab gue, Riz? Cuma senyum aja mereka. Mereka tuh nggak ngerti bahasa kalian. Oh, pantas. Tidak ada rasa curiga terhadap Risa. Padahal Imron merasakan ada yang berbeda darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tatapan matanya kosong. Dia seperti bukan Risa. Tapi aneh, Dani belum juga menyadari hal itu. Sampai akhirnya, sampailah di sebuah gubuk reot
dengan lilin sebagai penerangan di sisi tembok tersebut. Bersambung.